Itu yang kelihatan ya. Ya, yuk tetap semangat. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa pada minggu yang lalu Ibu sudah berikan yaitu mengenai huruf-huruf A sampai Z ya. Bagaimana? Sudah Ya. hafal semuanya? Sudah. Ya, sudah. Ayo coba. Sudah. Siapa yang bilang sudah? Ayo. Saya. Ya, ayo sebutkan. Carlo, ayo sebutkan A sampai Z. Teruskan. Ya. Carlo, hidupkan mic-nya. Carlo, Hidupkan apa namanya? mic-nya. Ayo. A. Ayo yang lain siapa berani A sampai Z? Coba sebutkan. Saya, Bu. Ya, yuk Dimas. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, J, D, F, N, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, S, X, Y, Z. Ya, yuk ulangi sekali lagi Dimas. Ayo. Dimas. Ayo ulangi lagi A sampai Z. E, F, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Wah, yuk ya. Tetap semangat, ingat hafalkan itu ya di rumah A sampai Z. Untuk bisa membaca, jadi anak-anak harus mengenal huruf dulu ya. Mengenal huruf A sampai Z. Di dalam huruf A sampai Z itu ada hurufnya. Huruf A sampai Z itu ada yang namanya Huruf hidup. ya, ada huruf hidup. Disebut apa huruf hidup? Huruf hidup atau vokal ya. Huruf hidup atau vokal. Ya. Dan kemarin minggu yang lalu sudah Ibu berikan buku tema 1 diriku ya. Jadi buku itu anak-anak baca-baca dari awal sampai akhir ya. Ya. Bapak, Ibu, Kakak suruh ngajari biar anak-anak pinter ya. Ya. Ya harus rajin. Nah, inilah abjadnya A sampai Z. Ya, itu sudah hafal tadi ya. Jadi yang belum hafal terus setiap hari dihafalkan. Karena untuk bisa membaca harus huruf anak-anak yang tahu ya. Jadi dalam huruf itu ada huruf hidup, ada huruf vokal, ada konsonan ya. Ya. Ya, ini vokal itu A, I, U, E, O. Ya. Jadi konsonannya itu selain itu semua konsonan namanya. Jadi vokal itu atau disebut dengan huruf hidup. A, I, U, E, O. Sedangkan konsonannya selain itu. Misalnya yang pertama huruf B. Kalau B berisi A, apa bunyinya? Ba. Ba. Kalau berisi I? B. Kalau berisi U? Kalau berisi E? Kalau berisi O? Oh ya, babi, bu, be, bo. Ini digabung nih ya. Itu dua, sudah ya. Jadi antara huruf vokal dan konsonan. Ya. Sama juga dengan C. Ya. Kalau C berisi apa bunyinya? Ca. Nah, kalau berisi I? Ci. Kalau berisi U? Cu. Kalau berisi E? Kalau E. berisi O? Cu. Tuh ya, itu semuanya itu konsonannya nanti diisi dengan vokal. Anak-anak bisa dah untuk menghitungnya ya. Kalau yang pertama tadi babi, bu, bebo. Ba dengan ba, apa bunyinya? Baba. Baba. Nah, itu contohnya ya. Itu pengenalan pertama ya di rumah pelajari dulu. Sekarang B dengan B, apa bunyinya?
Bibi. Nah, itu contohnya ya. Sama juga dengan konsonan-konsonan yang lainnya ya, misalnya G dengan ga, dengan A, ga bunyinya ya, dan seterusnya nanti anak-anak pelajari di rumah itu ya. Dilatih itu tiap hari. Babi bu bebo, caci cu ceco, itu ya. Papi pu bebo. Kalau dengan ini G yang kayak angka 9 tuh gagi gu gego, kan gitu ya. Itu caranya belajar. Pasangkan antara huruf vokal dan konsonan. Ya, itu caranya membaca. Ya, sama juga dengan ini juga K. Ya, kalau berisi A, K. Kalau berisi I, Ki. Kalau berisi U, Ku. E, K, O. Kaki, ku, keko, dan seterusnya. Ya, nanti huruf-hurufnya di sana. Kemarin sudah diajarkan bagian-bagian tubuh. Kalau K dengan Ki, apa bunyinya? Kaki. Kaki. Nah, itu ya. Jadi pelajari dulu yang empat huruf ya. Untuk belajar membaca yang pertama itu pelajari dulu yang 4 huruf. Bagian-bagian tubuhnya. Pi dengan pi. Pipi. Ya, pipi. Itu contohnya ya. Itu dulu dipelajari. Yang 4 huruf dulu. Ya. Kalau S berisi apa bunyinya. Nah, itu ya. Itu cara membaca awalnya. Jadi hurufnya dihafalkan dulu A sampai Z, yang mana vokal, yang mana konsonan. Ya. Nah, sudah. Nanti ingat belajarnya di rumah bersama keluarga ya, boleh bapak, ibu, dan kakak ya, suruh ngajari. Nah, sekarang anak-anak buka buku temanya ya. Halaman 82. Coba lihat, coba amati halaman 82. Coba lihat. Sudah lihat semuanya? Ayo, sudah lihat semuanya? Halaman 82, sudah lihat? Nah, jadi halaman 82 itu coba amati gambarnya. Gimana, sudah? Ayo. Halaman 82. Coba lihat ada berapa orang yang sedang berjalan itu? 6. Ada berapa? 6. Ada 6 orang. Jadi anak-anak itu akan pergi kemana? Ke sekolah. Ya, ke sekolah. Karena di sana pagi. Berarti dia berangkat pergi ke sekolah. Ya. Coba lihat. Ada 6. Coba. Adam, ada berapa Adam? 6. 6. Berapa yang laki? 3. Berapa yang lakinya? 2, 3. 3. Perempuannya? 3. Ya, dia itu pergi ke sekolah ya dengan berpakaian seragam ya. Pakaian merah, merah putih. Berarti dia itu berangkatnya pada hari Senin ya. Kalau di sekolah kita itu Senin, Selasa itu pakaian merah, merah putih ya. Dengan pakai sepatu yang lengkap, ikat pinggang, pakai dasi ya. Pakai dasi, bawa tas. Jadi di dalam tas itu ada apa saja biasanya kalau pergi ke sekolah? Buku. Ya, buku. Buku. Ya, apa lagi isinya? Pensil. Pensil ya untuk menulis. Lagi. Apa? Penghapus. Ya, penghapus. Lagi. Apalagi alat tulis? Penggaris. Ya, penggaris. Ya, itu dah. Ya. Nah, itulah alat-alat pelajaran yang dibawa ke sekolah harus lengkap ya. Sehingga sampai di sekolah anak-anak tidak lagi minjem sama teman ya. Buku itu harus dibawa, pensil. Karena kelas 1 itu harus pakai pensil ya. Nanti kalau sudah kelas 3 baru pakai pulpen. Ya. Dengan pakaiannya yang lengkap, yang perempuan
itu ada pakai kerudung. Berarti dia agama apa itu? Dia pakai kerudung. Islam. Ah, ya agama Islam. Jadi dia bersama-sama itu, biarpun beda agama, dia tetap apa? Saling menghormati ya. Saling menghormati. Ada agama Hindu, ada agama Kristen, ada agama Islam. Ya. Jadi masing-masing agama itu juga mempunyai tempat sembahyang. Kalau agama Hindu sembahyangnya di mana? Ingat nggak? Di mana? Di pura. Kalau agama Islam? Masjid. Di masjid. Agama Kristen? Di mana? Gereja. Kalau agama Buddha? Ya wihara ya. Jadi masing-masing agama itu mempunyai hari raya, mempunyai sembahyang ya, kitab suci ya. Nanti pelajari nanti itu ya. Nah itu lihat kebersamaan dalam berteman ya. Dia bersama-sama pergi ke sekolah ya. Nah coba ya. Udah? Ya. Sekarang coba kalau hari raya agama Hindu apa namanya? Galungan. Ya, galungan. Kalau agama Islam? Fitri. Idul Fitri atau Lebaran ya. Kalau agama Kristen? Natal. Ya, Natal itu ya, itu diantaranya ya. Nah, lihat itu amati, coba lihat anak-anak yang pergi ke sekolah itu dengan senang dia ya. Coba ada yang bisa baca pada kalimat pertama? Ada yang bisa membaca kalimat yang pertama? Yang cerah. Pagi yang cerah. Kurang Nah, pagi tadi sudah ya. Papi upepo. pagi yang cerah. Terus nah, nanti pelajari itu ya. Jalan. Hurufnya dulu dipelajari. A sampai Z. Wah, konsonan. Teman. Jalan. Sama. Nah, terus belajar nanti ya. Selalu merawat tubuh. Ya, nanti di rumah tuh pelajari sama keluarga ya, Bapak atau Ibu suruh ajari membaca. Nah, sekarang coba amati lagi gambarnya ya. Coba lihat, amati dulu gambarnya lagi ya. Tadi orang berjalan tuh banyaknya 6 orang. Berapa lakinya? 3. Ya, perempuannya? 3. Ya. Jadi anak yang pertama itu rambutnya bagaimana? Gimana bentuk rambutnya? Keriting ya. Pendek. Jadi kan orang keriting itu biasanya di daerah timur ya. Berapa orang yang pakai kacamata? 1. Orang ya. Siapa? Berapa orang yang pakai tas samping? Tas di samping berapa orang? 1. Berarti 1. tas gendongnya berapa? 3. Ya. Gendongnya dari 6 anak? 5. Ya, 5 ya. Ada yang pakai pita kupu-kupu? Berapa orang? Ada. Berapa? 1. Nah, 1 ya. Biar bisa mengerti gambar dulu ya. Baru nanti pelajari membacanya. Nah, sekarang pelajari membacanya. Setelah itu nanti anak-anak
menulis di rumah ya. Tulis pagi yang cerah. Ya, terus nomor 2, Udin berjalan bersama teman. Berarti Udin itu ya. Udin itu nama orang. Selain Udin, siapa lagi yang nama orangnya? Yang pakai 4 huruf. Ayo. Coba sebutkan nama orang yang pakai 4 huruf selain Udin. Edo. Siapa lagi? Ayo. Lalu. Ayo. Ya, Benny, 4 huruf. Lagi siapa? Udin. Lagi Adam ya. Layu, kan itu ya yang pakai 4 huruf. Nah, Layu, Siti. Ya, kalau nulis Siti S. Ya, siapa lagi? Yuda, kan bisa ya? Ya, itu yang pakai 4 huruf. Nah, ya. Nah. Ya, yang nomor 3, mereka selalu merawat tubuh. Jadi tubuh kita itu perlu dirawat ya, dari rambut sampai kaki ya. Jadi rambutnya biar bersih harus diapakan? Keramas. Pakai apa? Pakai sampo ya. Mandi pakai apa? Sabun. Harus bisa nulis sabun nanti. Asa, sa, ubu, buen, itu lepas sabun, gitu ya. Itu rawatlah tubuh kita ya, biar bersih. Itu mata itu ya, gigi itu diapakan gigi supaya bersih? Gigi. Sikat. Pakai apa? Pakai odol. Nah, pakai odol ya, pakai odol. Sabun, mandi, keramas ya. Itu bagian-bagian tubuh kita itu harus dibersihkan. Ya, cara merawat tubuh ya. Mereka menjaga sikap tubuh saat berdiri. Nah, itu ya, nomor 4. Mereka menjaga sikap tubuh saat berdiri. Tahu berdiri? Berdiri itu biar tegap. Ya. Semua berjalan tegap. Tidak ini ya. Tegap itu berjalan dengan baik, tidak sempoyongan ya. Agar tubuh agar tetap seimbang. Itu ya. Itu tujuannya ya. Nah, itu. Nanti dibaca di rumah itu, setelah itu tulis sampai menjaga tubuh tetap seimbang. Itu tugas hari ini ya. Tugas hari ini membaca dan menulis. Gimana? Sudah? Nah, sudah. Hanya itu dari Ibu. Ingat, selamat belajar. Belajar yang rajin, karena rajin pangkal apa? Rajin pangkal pandai. Ya, rajin pangkal pandai. Malas pangkal bodoh. Ya. Ingat, semangat belajarnya. Begitu nanti tatap muka, anak-anak sudah semuanya bisa baca ya. Karena anak-anak rajin di rumah. Luangkan waktunya sebentar ya untuk belajar di rumah. Jangan waktu yang baik ini anak-anak dipergunakan untuk bermain saja ya. Jadi tetap semangat. Begitu tatap muka, anak-anak nanti biar bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dan ingat, dalam menulis anak-anak di rumah, jangan harus pakai tulisan sendiri ya. Jangan ibunya di situ. Begitu nanti anak tatap muka, tidak tahu apa jadinya ya. Seperti pengalaman tahun lalu ya. Ya, selamat belajar. Tetap semangat. Ingat, rajin pangkal pandai ya. Malas pangkal bodoh. Ya. Terima kasih. Coba.